Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai data kuncian rombel dan yang sudah terbit SKTP di Info GTK ya. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Daftar guru yang sudah dikunci rombelnya dan sudah terbit SKTP. Nah, sebelumnya untuk mengecek ini bagaimana? Nah, caranya adalah Bapak Ibu login ke info GTK-nya masing-masing ya, ke info GTK-nya masing-masing. Lalu di bagian menu jam mengajar ya, jam mengajar ini kita ambil contoh. Ini kan ada tanda tanya di atasnya di setiap inputan jam mengajar dari Dapodiknya. Nah, ini ada tanda tanya, silahkan diklik. Nah, nanti beban kerjanya akan muncul seperti ini dan akan terlihat siapa saja yang diinputkan pada mapel tersebut di setiap rombel yang ada di aplikasi Dapodiknya. Dan siapa saja guru-guru atau teman-teman yang ada di sekolah tersebut yang sudah terbit SKTP-nya mungkin di bulan Januari dan sudah dikunci untuk rombelnya. Ya, jadi eh, dimohon untuk tidak melakukan perombakan, perubahan, modifikasi jam mengajar atau rombelnya yang ada di aplikasi Dapodik karena sudah dikunci untuk SKTP-nya di bulan Januari. Dan sekarang untuk bulan Februari, ini untuk proses yang selanjutnya lagi. Nah, saya sedikit mau memberikan informasi mengenai bagaimana memahami mekanisme kuncian data SKTP ya, seperti ini. Nah, informasinya adalah memahami kuncian data, memahami kuncian data SKTP, yaitu konsep dasar kuncian data SKTP itu sendiri adalah sistem validasi GTK menerapkan kuncian data untuk menjaga stabilitas dan mencegah manipulasi jam mengajar setelah SKTP diterbitkan. Dan begitu SKTP seorang guru dinyatakan valid, sistem langsung mengunci data terkait. Ya, nah itu konsep dasarnya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah mendapatkan info ini, tapi saya akan menyampaikan kembali di video kali ini ya. Dan selanjutnya mekanisme dan apa sih dampak kuncian? Yang pertama itu pemicu kuncian otomatis. Kuncian aktif segera setelah SKTP diterbitkan. Jadi setelah SKTP diterbitkan, itu rombelnya dikunci. Jika di aplikasi Dapodiknya dilakukan perubahan dan disinkronisasi, maka itu tidak akan berubah ke info GTK yang ada di Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada karena sudah dikunci, jadi tidak ada lagi perubahan. Dan dimohon untuk tidak melakukan perubahan di aplikasi Dapodiknya karena itu memang melakukan pelanggaran. Ya, dianggap melakukan pelanggaran karena memang harus sesuai di lapangan. Jika memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk mendapatkan 24 JP sebagai syarat utama TPG, mungkin bisa dipenuhi dengan tugas tambahan atau jika memang sekolah kecil itu mungkin sebagai guru tunggal. Oke, selanjutnya objek data yang terkunci berupa identitas rombel, daftar anggota rombel atau jumlah siswanya, dan seluruh pembelajaran yang diinputkan serta tugas tambahan guru yang diinputkan di setiap gurunya dan di setiap rombelnya. Ya, itu mekanismenya. Apa dampaknya? Dampak perubahan di Dapodik, perubahan setelah dikunci dianggap tidak valid karena sistem hanya mengacu pada data yang sudah dikunci. Ya, dan selanjutnya, untuk siklus riset dan buka kunci, jadwal riset kuncian data, jam mengajar dan tugas tambahan, kuncian bersifat bulanan terbuka otomatis pada siklus validasi bulan berikutnya. Artinya, untuk kuncian di bulan Januari misalnya itu sudah terkunci, maka nanti di bulan Februari akan dibuka kembali, tapi khusus untuk yang bulan Februari. Jadi, yang bulan Januari tidak eh, eh, mendapatkan kuncian datanya. Untuk rombel
Rombongan belajar, terombel, kuncian bersifat semester. Hanya terbuka saat pergantian semester baru. Nah, ini semester genap, nanti semester selanjutnya itu di tahun ajaran baru. Yang kedua, prosedur automatic unlocking. Sistem membuka kunci otomatis jika guru tetap memenuhi syarat 24 jam linier setelah dinyatakan di datanya dibagikan atau SKTP-nya diterbitkan. Dan terakhir, inti yang perlu dipahami untuk Bapak Ibu guru, teman-teman operator semuanya, tujuan utama itu untuk kuncian data adalah untuk menjaga konsistensi data agar SKTP tidak bisa dimanipulasi lagi setelah diterbitkan. Ya, jadi intinya SKTP diterbitkan nanti dirubah lagi untuk ke guru yang lain ya. Jadi tidak mengurangi atau meminimalisir manipulasi-manipulasi seperti itu dan tetap menjaga konsistensi. Dan implikasi praktis, guru dan operator harus memastikan data benar sebelum SKTP keluar karena perubahan setelah itu tidak akan diakui. Dan terakhir, siklus buka kunci yaitu memberi kesempatan perbaikan data sesuai jadwal bulanan untuk jam mengajar, semesteran untuk rombel ya. Nah, itu informasi daripada memahami mekanisme kuncian data SKTP ya. Pemicu kuncian SKTP, siklus riset dan buka kunci, dan juga prosedur automatic unlocking atau perbandingan durasi kuncian juga. Ya, mungkin sistem validasi GTK menerapkan kuncian data. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Eh, dan untuk teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya yang mungkin ingin cari tahu ini melihatnya dari mana ya ini tadi ya. Lihat di info GTK-nya masing-masing di menu jam mengajar eh, dan di mapelnya di sini ada tanda tanya. Silahkan diklik salah satu di beban mengajarnya nanti akan terbuka. Nah, ini artinya adalah eh, data pembelajaran mana yang sudah dikunci dan sudah diterbitkan untuk teman-teman guru yang rombelnya anggota rombelnya diinputkan di aplikasi Dapodik. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.